sebuah area tambang pegunungan. Di sana, para pekerja tampak panik dan lari ketakutan karena tambang tersebut tiba-tiba runtuh diguncang gempa. Di tengah kacauan itu, ada seorang cewek berambut panjang dengan selendang merah yang cuma terdiam melihat batu-batu berjatuhan dari atas. Reruntuhan batu itu menghancurkan struktur kayu penyangga dan menimpa beberapa pekerja yang gak sempat kabur. Lalu siluet cewek berselendang merah tadi terlihat berdiri merentangkan tangan tepat di tengah kobaran api. Tak lama kemudian, sebuah mata yang menyala merah menatap tajam. Sementara narasi cerita menyebutkan kalau semua kekacauan itu adalah ulah dari seorang penyihir. Beralih dari sana, adegan pindah ke alun-alun kota. Seorang cewek yang kepalanya ditutupi karung dan memakai selendang merah berdiri di atas panggung kayu dengan tangan terikat. Warga kota yang berkerumun di bawahnya berteriak marah dan menyuruh agar cewek itu dibunuh karena dia dianggap sebagai penyihir. Sementara itu di balkon atas, ada dua pria yang sedang asyik menonton. Salah satu pria yang memakai kalung emas meminum cairan dari gelas kayunya sambil ngedumel. Dia ngeluh soal pangeran yang gak kunjung keluar buat menjatuhkan vonis ke penyihir tersebut. Dia meremehkan si pangeran yang katanya masih tidur dan gak bakal betah tinggal di kota sepi bernama Biancui ini. Saking keselnya, dia menyarankan agar pangeran mending pulang aja ke Huibao. Di tempat lain, tepatnya di sebuah lorong bangunan, seorang pria tua berjubah gelap bernama Barov diberitahu oleh seorang pelayan cewek kalau yang mulia pangeran masih tertidur. Barov kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan yang gelap. Di dalam sana, seorang cowok berambut putih panjang tergeletak gak sadarkan diri di kursi meja makan. Sebuah cangkir juga terlihat jatuh dengan cairan merah yang tercecer di lantai. Barov pun mencoba membangunkan cowok itu. Begitu membuka mata, si cowok berambut putih kelihatan kebingungan banget. Barov pun memberitahunya kalau ini sudah waktunya eksekusi penyihir dan rakyat sudah menunggu keputusannya. Mendengar hal itu, cowok tersebut menatap kedua tangannya dengan kaget dan bergumam kalau semua ini terasa terlalu nyata buat ukuran sebuah mimpi. Karena masih bingung, cowok berambut putih itu memilih buat ngikutin alurnya aja dulu dan setuju untuk keluar. Sambil berjalan, dia melirik cangkir yang tumpah di lantai dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Sesampainya di balkon, warga langsung bersorak memanggilnya pangeran. Dia pun mengangkat tangan untuk menyuruh warga buat tenang. Melihat cewek yang diikat di panggung, dia memastikan ke Barov apakah itu benar si penyihirnya. Menganggap perburuan penyihir ini konyol, sang pangeran dengan santai beralasan kalau dia lagi ngantuk dan menunda vonis eksekusinya ke hari lain. Tentu aja, keputusan ini langsung diprotes oleh kesatria utama bernama Carter Lanisi. Carter mengingatkan kalau penyihir itu nggak segera dieksekusi, penyihir lain bakal berdatangan. Tapi bukannya takut, pangeran malah menunjuk Carter dan bilang kalau mereka datang, sekalian aja ditangkap semuanya. Keputusan yang mendadak ini sukses bikin warga dan seorang cewek berkerudung hitam di bawah sana kebingungan. Setelah kejadian itu, rombongan pangeran terlihat pergi meninggalkan area alun-alun menggunakan kereta kuda yang dikawal ketat oleh para prajurit. Akhirnya, rombongan itu sampai di sebuah kastil besar bergaya abad pertengahan yang berdiri kokoh di pinggir sungai. Setibanya di sana, cowok berambut putih itu turun bareng Barov dan kesatria berambut pirang bernama Carter. Cowok itu langsung masuk ke kamarnya, merenung menatap permadani silsilah keluarga kerajaan Wimbledon dan pantulan dirinya di cermin. Di momen inilah dia sadar kalau dia sekarang udah berinkarnasi dan berada di dalam tubuh seorang pangeran yang payah. Apesnya lagi, dia terdampar di wilayah terpencil dengan rakyat yang masih kolot, serta terjebak dalam perang perebutan takhta keluarga. Meski begitu, dia akhirnya menerima kenyataan ini dan memutuskan buat ngejalanin hidup barunya sebagai Roland Wimbledon. Tak lama berselang, Barov masuk ke ruangan. Sambil makan roti, Roland bertanya kenapa eksekusi kemarin sampai dibatalkan. Barov menjelaskan kalau ini adalah perkara yang serius sambil menunjukkan sebuah koin bersimbol mata iblis milik serikat penyihir yang ditemukan penjaga di hutan barat. Barov memaparkan kalau serikat ini suka mengumpulkan para penyihir buat mencari gunung suci, dan bahkan gak segan menculik bayi perempuan buat dijadikan penyihir. Oleh karena itu, Barov sangat khawatir serikat ini bakal datang buat menyelamatkan penyihir yang lagi ditahan. Dia juga menceritakan kalau penyihir itu ketahuan pakai sihir api kutukan pas tambang runtuh, yang mana sihir itu melelehkan tubuh seorang pria sampai hancur. Mendengar cerita ngeri itu, Roland malah makin penasaran dan menyuruh Barov untuk mengantarnya menemui si penyihir. Barov sempat mengingatkan kalau penyihir itu divonis gantung justru karena dia kebal terhadap api. Tanpa pikir panjang, Roland, Carter, dan Barov berjalan menyusuri lorong penjara bawah tanah yang cuma diterangi oleh cahaya obor. Carter sempat mengingatkan kalau tempat ini bahaya banget meskipun si penyihir udah dikekang pakai batu hukuman dewa. Tapi Roland tetap kekeh maju sampai akhirnya dia menemukan penyihir cewek berambut pirang bernama Anna yang tangannya dirantai ke dinding.
Ketika ditanya soal kejadian di tambang, Ana bercerita kalau dia lari ke dalam gua buat nyari ayahnya yang kakinya tertimpa reruntuhan. Sayangnya, ada penambang lain yang malah mau nyolong uang hasil jerih payah ayahnya dan berniat membunuh ayahnya pakai beliung. Karena terdesak, Ana langsung membunuh penambang tersebut. Ana cuma bisa menangis waktu tahu kalau yang melaporkan dia ke penjaga justru ayahnya sendiri demi uang hadiah 25 naga emas. Saat Roland bertanya cara Ana membunuh pria itu, Ana menyebut kalau itu adalah kekuatan iblis. Tanpa banyak basa-basi, Roland pun maju dan langsung membuka kunci rantai penahan di tangan Ana. Seketika itu juga, tubuh Ana meledakkan kobaran api merah yang sangat besar. Carter yang panik buru-buru menarik Roland mundur. Roland malah santai aja karena dia memperhatikan kalau api itu gak menyebar, yang menjadi tanda kalau Ana bisa mengendalikannya dan gak punya niat buruk. Setelah kobaran api hilang, Roland perlahan berjalan maju, memberikan mantel kepada Ana, dan dengan tatapan serius menawarkan cowok itu buat bekerja di bawah arahannya. Mendengar tawaran tak terduga itu, Ana cuma bisa terdiam kaget menatap si Roland. Scene berganti ke Roland yang lagi sibuk menulis teori termodinamika di atas kertas bergambar peta dan pentagram. Dia menyimpulkan kalau kekuatan penyihir itu sangat praktis karena bisa menembus hukum malam. Tak lama kemudian, Barov masuk membawa laporan. Barov memberitahu kalau eksekusi gantung penyihir ke-50 udah berhasil dipalsukan pakai penutup kepala, supaya gak ada warga yang curiga. Mendengar hal itu, sang pangeran langsung menyuruh Barov menyiapkan data keuangan, laporan pajak, industri, dan populasi desa Biancui selama 10 tahun terakhir. Barov pun kaget, karena dia sadar pangeran akhirnya serius ikutan dekrit perebutan takhta. Di layar kemudian muncul peta yang menunjukkan kalau saudara-saudaranya punya wilayah militer dan ekonomi yang maju, sedangkan dia cuma dapat desa terpencil. Barov dengan jujur bilang kalau peluang menang pangeran nyaris nol. Walaupun pangeran setuju dengan fakta pahit itu, dia menegaskan kalau dia butuh cara lain buat menarik perhatian ayahnya. Untuk melancarkan rencananya, pangeran menunjukkan peta kota suci Hulu Messi dan menjelaskan kalau penguasa asli kerajaan ini sebenarnya bukan keluarganya, melainkan pihak gereja. Raja tuh cuma dijadiin pion karena kekuasaannya butuh restu dari paus. Oleh karena itu, pangeran berencana bangun kerajaan yang bebas dari kendali gereja demi merebut takhta. Caranya adalah dengan membongkar kebohongan gereja, salah satunya soal pandangan yang menyebut kalau penyihir itu adalah iblis. Ternyata, itulah alasan utama kenapa dia nekat menyelamatkan si penyihir. Pangeran bahkan menjanjikan posisi tangan kanan raja buat Barov kalau mereka berhasil menang. Saking gugupnya, Barov sampai keringetan mendengar rencana gila itu. Setelah keluar dari ruangan, Barov kebetulan bertemu dengan Ksatria Carter. Dengan wajah panik, Barov menceritakan kalau situasi ini benar-benar gawat karena Pangeran Roland dan si penyihir bertingkah aneh. Melihat kepanikan itu, sang Ksatria langsung menahan Barov dan meminta penjelasan yang lebih lengkap. Beralih ke halaman kastil, terlihat Ana yang sedang memikirkan kejadian saat Barov menyodorkan kontrak perjanjian kerja kepada penyihir Ana. Di dalam kontrak itu tertulis kalau Ana bakal jadi pekerja dengan posisi yang setara dan mendapat gaji sebesar 1 koin naga emas per bulan. Ana kaget banget membaca nominal itu, sebab jumlahnya jauh lebih besar dari total pendapatan ayahnya selama setahun. Tak lama setelah itu, Roland datang menghampiri Ana. Ana yang masih bingung mempertanyakan kenapa dia diselamatkan padahal dia udah membunuh orang. Meskipun Roland udah meyakinkan kalau itu murni bentuk pembelaan diri karena ayahnya diserang pencuri, Ana malah menangis dan tetap merasa kalau dirinya adalah perwujudan iblis. Melihat reaksi tersebut, Roland lalu memetik sebatang bunga kamomil dan memberikannya ke Ana. Begitu Ana memegangnya, Roland menakut-nakutinya dengan bilang kalau bunga itu sangat beracun. Ana pun refleks membuang bunganya ke tanah, tapi bukannya marah, Roland malah tertawa dan mengaku kalau dia cuma bohong. Roland menjelaskan kalau hakikat bunga itu nggak berubah sama sekali, yang berubah hanyalah cara pandang Ana terhadap bunga tersebut. Sama halnya dengan kekuatan penyihir, itu cuma ciptaan alam yang pada dasarnya nggak punya sifat baik ataupun jahat. Meski udah diberi penjelasan logis, Ana tetap gak percaya. Dalam ingatannya, terbayang lagi kejadian saat api besar keluar tak terkendali dari kepalanya yang sukses bikin dia ketakutan parah. Karena trauma berat itu, Ana merasa kekuatannya cuma bakal membunuh orang-orang di sekitarnya dan memohon agar Roland menghukum mati dirinya saat itu juga. Namun, Roland dengan tegas menolak permintaan tersebut. Dia menasihati Ana kalau kematian itu cuma bentuk pelarian yang gak akan menyelesaikan masalah apapun. Sebaliknya, Roland menawarkan jalan lain, yaitu mengajak Ana ikut bareng dia membangun dunia baru, di mana para penyihir bisa hidup bebas tanpa perlu bersembunyi atau merasa malu. Mendengar tawaran indah itu, Ana langsung membayangkan sebuah dunia cerah di mana dia bisa kembali bersekolah, membaca buku, bernyanyi, dan mewujudkan mimpinya menjadi guru buat anak-anak.
Sambil menangis terharu, Ana bertanya apakah hari seindah itu beneran bisa terwujud. Roland meyakinkannya kalau impian itu pasti terjadi, asalkan mereka mau berusaha bareng-bareng. Akhirnya, di sini Ana pun luluh dan setuju buat mencoba jalan baru tersebut. Di adegan selanjutnya, Carter, kakek Barov, dan Ana ke halaman desa buat latihan sihir. Kesatria itu menyuruh Ana untuk belajar mengendalikan suhunya. Ana mulai menutup mata, lalu mengeluarkan semburan api besar dari tangannya ke arah tumpukan batu. Saking besarnya semburan api itu, bajunya sampai ikut terbakar, sehingga bikin beberapa pelayan cewek buru-buru datang membawa kain putih buat menutupi badannya. Malam harinya, Ana masuk ke kamarnya dan menemukan sepiring wafel lezat beserta sebuah surat catatan di atas meja. Di ruangan lain, pangeran terlihat masih terus sibuk bekerja membaca tumpukan dokumen. Lalu tiba-tiba, adegan berbeda memperlihatkan seorang cewek berambut coklat yang melepaskan seekor burung merpati keluar jendela menara di tengah gelapnya malam. Besok paginya, pangeran mengadakan rapat bareng Barov untuk membahas laporan ekonomi desa Biancui yang kondisinya hancur lebur. Pemasukan mereka benar-benar nol karena hasil tambang selama ini cuma dibarter sama sedikit makanan dari benteng Changge. Dulunya, Baron Baolisi menyetor semua hasil tambang ke sana karena para bangsawannya punya banyak aset di benteng. Sehingga mereka jadi gak peduli sama nasib warga desa. Pangeran pun memutuskan buat menyetop total sistem barter yang merugikan ini. Rencananya, dia bakal menjual hasil tambang ke kota Liuye dengan harga diskon 50% buat memonopoli pasar. Kemudian membeli makanan pakai uang koin. Bukan cuma itu, lewat rute sungai Chisui, pangeran juga berniat membuka jalur dagang ke seluruh negeri. Mendengar rencana besar itu, Barov langsung panik. Dia memperingatkan kalau mereka sampai nekat melawan aturan benteng, warga desa gak bakal dikasih tempat mengungsi saat masa bulan iblis tiba. Barov lantas menjelaskan lewat ilustrasi permadani kalau setiap awal musim dingin saat salju turun, pintu neraka di Gunung Longji akan terbuka. Hewan-hewan buas bakal terkena energi iblis dan bermutasi jadi monster mengerikan yang menyerang ke arah timur. Karena desa Biancui gak punya tembok pertahanan sama sekali, warga selalu terpaksa mengungsi untuk berlindung ke benteng Changge. Pangeran sadar kalau desa ini gak bakal bisa maju kalau warganya terus-terusan hidup mengungsi. Dia pun kemudian memanggil kesatria Carter buat membawa tim patrolinya menghadap. Tak lama, 4 orang anggota patrol termasuk Carter berbaris rapi di depan pangeran. Mereka menjelaskan prosedur darurat yang biasa dilakukan, yaitu kalau monster muncul, mereka bakal menyalakan suara di tebing lalu lari kabur ke arah sungai, sebab monster-monster itu gak berani menyerang di area air yang deras. Seorang pemburu dari suku Monjin bernama Tiefu ikut melaporkan kalau dia pernah membunuh babi hutan dan serigala yang sudah bermutasi. Kulit hewan-hewan itu berubah jadi super keras dan gerakannya sangat cepat. Tiefu juga memberikan informasi penting kalau ada spesies hibridra gabungan beruang, singa, dan bersayap elang yang jauh lebih mematikan karena dibekali penciuman tajam buat melacak mangsa. Pangeran sangat puas mendengar info sedetail ini. Dia pun memberikan hadiah 10 koin perak ke masing-masing anggota patroli dan menyuruh mereka buat bubar. Setelah pertemuan itu selesai, pangeran mengajak Carter jalan ke menara suar yang ada di tepi tebing. Sambil melihat hamparan daratan di bawah, pangeran melontarkan sebuah pernyataan gila. Dia dan 2000 warga desa Biancui gak akan pergi mengungsi tahun ini. Tentu aja, Carter langsung protes keras karena jumlah pengawal mereka cuma puluhan orang, yang mana itu tuh terdengar mustahil banget buat menahan gelombang serangan monster. Tapi dengan tatapan penuh keyakinan, pangeran melihat ke arah daratan luas di depan sungai dan memutuskan kalau mereka bakal membangun tembok pertahanan paling kokoh di sana untuk melawan gempuran para hewan iblis. Cerita berlanjut di sebuah gudang, di mana Carter memberikan instruksi buat menumbuk batu kapur di tanah liat. Bubuknya kemudian diletakkan ke dalam tungku pembakaran. Gak lama, Ana melepaskan sihir apinya ke dalam tungku sampai apinya meledak keluar. Asap tebal pun mengepul dari cerobong. Setelah selesai, Ana keluar dalam kondisi kelelahan dan langsung dipakaikan mantel sama para biarawati. Setelah itu, Pangeran Roland langsung menyuruh Carter buat mencampur bubuk hasil pembakaran tadi sama gipsum dengan rasio 10:1. Untuk selanjutnya digiling halus. Roland menyebut bubuk itu sebagai resep baru dari bengkel alkimianya. Sebagai langkah uji coba, Roland menyuruh mereka mencampur bubuk itu pakai air dan menuangkannya ke tumpukan batu sampai celah-celahnya tertutup rapat. Dia ngejelasin ke Ana kalau ini adalah sihir bernama Sense yang bakal ngebentuk tembok kokoh besok harinya. Besoknya, Carter ngetes tumpukan batu itu dengan cara memukulnya pakai skop sekuat tenaga. Hasilnya, skop itu malah mental dan tumpukan batunya sama sekali gak hancur. Melihat keajaiban itu, mereka langsung semangat mau bikin tembok perbatasan dan benteng. Tapi, di luar dugaan,
Roland justru pengen memakai bahan tersebut buat ngebangun rumah tahan badai untuk rakyatnya. Mulai hari itu, Anna pun ditugasin buat ngebakar satu tumpukan tiap harinya, sementara Carter disuruh membereskan tembok kota dalam waktu 3 bulan. Ketika Carter penasaran dan bertanya apa nama bubuk alkimia itu, Roland dengan santai menjawab kalau namanya adalah semen. Tapi sayangnya, proyek pembangunan tembok kota berjalan sangat lambat dan bentuknya malah miring gak karu-karuan. Karena merasa bersalah, Carter sama Barov minta maaf ke Roland dengan alasan mereka berdua memang gak punya pengalaman. Barov pun menekankan kalau mereka butuh seorang master arsitek sejati buat ngebangun tembok sepanjang 2000 kaki tersebut. Sebab mengandalkan cairan semen aja jelas gak akan cukup. Mendengar masukan itu, Roland langsung mengeluarkan perintah buat mencari arsitek andal ke berbagai kota dan bersedia memberikan bayaran berapapun. Di tempat lain, seorang pria bernama K.R. Van Bote kelihatan meneteskan air mata saat mengingat memori kelam tentang tiang gantungan dan seorang anak perempuan yang teriak menangis, mengaku kalau dia udah berubah jadi penyihir. Gak lama setelah itu, K.R. dipanggil buat membaca papan pengumuman rekrutmen dari Pangeran Roland. Pengumuman itu menyatakan kalau pangeran lagi mencari banyak pekerja bangunan dan master arsitek dengan iming-iming bayaran tinggi plus kesempatan diangkat jadi pejabat. Begitu mendengar info tersebut, KR langsung berlari buat melamar. Beralih ke dalam ruangan istana, Roland dan Barov merasa ragu lantaran KR aslinya cuma guru sekolah lokal yang kerjanya ngajarin anak-anak nulis nama. Namun, KR mengaku kalau dia dulunya pernah mengerjakan proyek besar di wilayah Huabao. Pengakuan ini malah bikin Roland makin curiga karena setahu dia semua proyek besar di sana dipegang sama serikat tukang batu. Ditambah lagi seluruh anggota serikat itu udah dieksekusi mati gara-gara insiden teater yang runtuh. Karena terus didesak, KR akhirnya bercerita jujur. Dulu, para pejabat administrasi memaksa mereka memakai batu murah demi mengantongi uang proyeknya. KR sebenarnya udah mengingatkan kalau batunya itu bahaya buat struktur bangunan, tapi gak ada satupun yang mau dengerin. Parahnya, pas teaternya beneran runtuh, pejabat itu malah menyalahkan serikat tukang batu buat menutupi kesalahannya sendiri, yang berujung bikin semua anggota serikat dihukum mati. KR berhasil kabur malam itu dan menyamar jadi rakyat biasa di kota ini. Usai bercerita, KR menunduk dan meminta kesempatan buat menebus dosanya karena dia merasa saat itu nggak punya pilihan lain demi bisa bertahan hidup. Barov benarkan kalau cerita KR memang masuk akal secara hukum, meski statusnya sekarang adalah seorang buronan. Tanpa pikir panjang, Roland langsung mengampuni dosa KR dan resmi mengangkatnya jadi master arsitek. Sebagai ujian awal, KR langsung dites kemampuannya buat merancang tembok menggunakan peta. Di momen tersebut, Roland menunjukkan rencana pembuatan tembok sepanjang 2000 kaki dengan tinggi 15 kaki dan lebar 6 kaki. KR memberikan solusi buat menggali parit setinggi manusia sebagai pondasi, dan dia meminta 150 orang pekerja buat menyelesaikan pondasinya dalam waktu 3 bulan. Tapi KR mengingatkan kalau bagian atasnya butuh batu keras yang harus dipotong, dan proses itu bisa makan waktu sampai 3 tahun. Tentu aja, Roland langsung menolak rencana itu karena parit biasa nggak bakal bisa menahan serangan Dewan Iblis. Apalagi temboknya wajib selesai sebelum bulan iblis tiba. Karena KR menganggap target itu mustahil, Roland berikan ide jitu buat menurunkan tinggi temboknya jadi 12 kaki, mengurangi lebarnya, dan menambah jumlah pekerja jadi 200 orang, biar pondasinya bisa kelar dalam waktu 1,5 bulan aja. KR tetap ragu soal pasokan batu potongnya yang dia yakini gak bakal keburu. Tapi, Roland cuma tersenyum santai dan menyuruh KR mengikutinya buat melihat sesuatu. Sesampainya di luar, Roland, KR, dan Barov mengecek tumpukan batu yang udah disiram cairan semen. KR kagum banget karena cairan itu bisa merekatkan batu sekuat itu tanpa perlu repot memotong dan memoles batunya lagi. Dengan metode super praktis ini, KR yakin kalau tembok kota pasti bisa kelar dalam waktu 3 bulan. Tapi tiba-tiba, raut wajah KR berubah serius. Dia lantas mengungkapkan satu rahasia ke Roland kalau di kota Biancui ternyata masih ada satu penyihir lagi bernama Nanawa. KR bercerita kalau Nanawa ini adalah salah satu murid di tempatnya mengajar. Sambil menunduk memohon, KR minta Roland buat menyelamatkan nyawa Nanawa. Bahkan dia ikhlas kalau anak itu harus dijadikan selir asalkan selamat. Roland langsung membantah keras dan menjelaskan kalau dia sama sekali nggak menganggap penyihir itu sebagai jelmaan iblis. Dia justru sangat butuh Nanawa buat membantu rencana besarnya. Sama persis kayak Anna yang udah ngebantu membuat semen. Mendengar penjelasan itu, KR kaget luar biasa saat tahu ternyata pembuat benda ajaib itu adalah si penyihir Anna. Sebagai tindak lanjut, Roland minta KR untuk membawa Nanawa menghadapnya dengan jaminan keamanan penuh. Barov sempat mengingatkan Roland kalau Nanawa itu adalah anak dari Baron Payen, seorang bangsawan lokal di kota tersebut. Kalau sampai ketahuan,
Tindakan ini bisa memicu konflik yang merepotkan sama para bangsawan. Oleh karena itu, Roland akhirnya menyuruh KR untuk membawa Nanawa besok pagi pas jam sekolah biar gak menarik perhatian warga. Sementara itu, Barov ditugaskan untuk mengosongkan area dapur buat dijadikan tempat pertemuan rahasia mereka. Besok paginya di area dapur, KR membawa seorang gadis kecil berambut keriting bernama Nanawa buat menemui Roland. Gadis itu kelihatan ketakutan banget, sampai-sampai Roland mencoba menawarkan kue manis buat menenangkannya. Lalu tiba-tiba, Anna turun dari tangga. Melihat kemunculannya, Nanawa langsung berlari sambil menangis dan memeluk Anna erat-erat, karena selama ini dia mengira Anna udah mati dieksekusi. Setelah suasananya lebih tenang, Roland mulai bertanya ke Nanawa sejak kapan dia sadar kalau dirinya udah berubah jadi penyihir. Nanawa bercerita kalau sekitar seminggu yang lalu, dia mencoba menolong burung kecil yang kakinya patah. Tiba-tiba ada gumpalan air lengket keluar dari telapak tangannya, menyelimuti burung itu, dan secara ajaib menyembuhkan lukanya. Buat membuktikan omongan Nanawa, Roland meminta gadis kecil itu mendemonstrasikan kekuatannya langsung ke burung terluka yang ada di dalam sangkar. Nanawa pun merentangkan tangannya dan mengeluarkan cahaya hijau terang yang seketika bikin burung itu sembuh total. Dari hasil beberapa uji coba ke hewan-hewan lain kayak kelinci dan rusa, Roland menyimpulkan kalau kekuatan Nanawa bisa menyembuhkan luka dan menyambung bagian tubuh yang putus. Tapi sayangnya, gak bisa menumbuhkan bagian yang udah hilang atau menghidupkan makhluk yang udah mati. Roland kemudian menyuruh charter untuk mengantarkan Nanawa pulang dan menjemputnya tiap siang buat melatih kemampuannya lebih lanjut. Pas charter bertanya kenapa Nanawa gak ditahan aja di kastil, Roland menjelaskan kalau menahan anak bangsawan secara paksa cuman bakal memicu konflik di wilayah tersebut. Roland lalu menatap mereka sambil bergumam serius. Kalau selain para hewan iblis, mereka sebenarnya masih punya jauh lebih banyak musuh berbahaya yang harus dihadapi ke depannya. Scene lalu berganti ke sebuah ruangan gelap, di mana seorang pria tua tengah melaporkan kepada seorang wanita berambut putih kalau armada Heivan sukses merampok kapal dagang Jin Sui Cheng. Hasil jarahannya lumayan banget buat mempersenjatai satu pasukan penuh. Mendengar kabar baik itu, si cewek langsung memberikan gelar kesatria buat Kapten Deleike dan menyerahkan semua hasil rampokan itu ke armadanya. Namun sayangnya, ada kabar buruk yang menyusul, yaitu misi pembunuhan Pangeran Roland dinyatakan gagal karena target ternyata cuma pingsan sesaat setelah minum anggur beracun. Si cewek sama sekali gak mau dengar alasan apapun, sehingga dia langsung menyuruh anak buahnya untuk mengirim barang ke adik si pembunuh sebagai instruksi terakhir. Gak cuman itu, karena racun buatan Master Alkimia Enbis terbukti gagal membunuh target, si cewek juga memerintahkan agar sang alkemis dihukum gantung. Sementara itu di tempat lain, proyek pembangunan tembok kota milik Pangeran Roland berjalan sangat lancar. Barov datang melaporkan kalau pasokan gandum dari kota Liyue udah sampai di dermaga dan dipastikan cukup buat stok selama musim dingin. Tapi masalahnya defisit anggaran mereka lagi parah-parahnya dan cuma bisa mengandalkan uang pribadi Roland yang maksimal cuma bertahan sampai musim semi aja. Meski begitu, Roland tetap santai karena dia yakin banget kalau temboknya selesai, mereka bisa langsung lanjut memproduksi hasil tambang. Di sisi lain, Barov merasa khawatir karena Duke Ryan dari benteng Changge pasti gak bakal tinggal diam setelah pasokan biji besi mereka diputus. Dan bener aja, tiba-tiba ada laporan yang menyebutkan kalau utusan dari benteng Changge udah datang. Tanpa membuang waktu, Roland langsung menyuruh para pelayan untuk menyiapkan makanan mewah dari bahan-bahan yang baru aja tiba demi menyambut sang tamu. Begitu hidangan disajikan, utusan yang bernama Paolo Hermeng itu tampak kaget melihat jamuan daging dan buah yang melimpah di depannya. Di momen ini, Roland terlihat makan menggunakan 2 batang kayu kecil yang dia sebut sebagai sumpit. Roland pun membanggakan kalau alat itu sangat murah, higienis, dan rencananya bakal dia populerkan ke seluruh rakyatnya. Jika Paolo seketika merendah karena dia sadar makanan semewah ini pun jarang banget ada di benteng. Roland lantas nyeletuk santai kalau semua bahan makanan enak ini memang baru aja dikirim dari kota Liyue. Selesai makan, Paolo langsung masuk ke pembahasan bisnis. Dia mengingatkan kalau tenggat waktu pengiriman biji udah lewat dan pihak benteng sebenarnya udah menyiapkan makanan buat dikirim sebagai gantinya. Tapi dengan cerdik, Roland beralasan kalau tambang utara baru aja longsor, jadi mereka cuma punya sisa target produksi untuk 2 bulan aja. Roland pun menolak keras menyerahkan sisa biji itu ke benteng, karena makanan hasil barternya dipastikan gak bakal cukup buat menghidupi rakyatnya. Dia sangat tidak mau rakyatnya mati kelaparan lagi kayak kejadian 2 tahun yang lalu. Makanya sistem barter sama benteng harus dihentikan total. Roland akhirnya mengaku jujur kalau dia udah menjual biji tersebut ke kota Liyue pakai koin emas murni demi mendapat untung yang lebih gede buat beli makanan.
Dari sinilah Peluo baru sadar kalau kapal yang bersandar di dermaga tadi ternyata berasal dari Liu Ye. Peluo tetap mengingatkan kalau kota Liu Ye itu nggak punya kapasitas beli yang besar, dan mereka biasanya cuma berani beli dengan harga setengah dari pasaran. Sebagai jalan tengah, Peluo memberikan penawaran baru. Kalau Roland bersedia membiarkan Benteng membeli biji dengan harga 30% di bawah harga pasar, maka mereka berdua bakal sama-sama untung dalam jangka panjang. Roland pun setuju dengan tawaran itu dan memuji kehebatan negosiasi seorang Peluo. Peluo kemudian berjanji bakal membujuk Duke dan 6 keluarga besar buat menerima kontrak baru ini. Sebelum pamit pulang, Peluo sempat mengingatkan Roland soal betapa bahayanya perjalanan kalau pangeran memaksakan rakyatnya pindah ke Liu Ye pas musim dingin. Tapi dengan sangat tegas, Roland menyatakan kalau dia sama sekali gak ada niat buat mengungsi. Dia bertekad bakal membangun tembok, melindungi kotanya dari gempuran hewan iblis, dan menjadikan tempat itu sebagai perbatasan baru bagi kerajaan Huibao. Peluo kembali mengingatkan kalau keputusan nekat ini sama aja menutup jalan keluar buat nyawa para warga. Lalu dia pun pamit pergi menembus derasnya hujan. Sesamanya di benteng Changge, Peluo langsung melaporkan semua obrolannya bersama Roland ke Duke Ryan dan para petinggi yang duduk di meja panjang. Dia menyampaikan secara rinci kalau Roland udah menjual biji ke Liu Ye, memborong gandum, dan menolak mengungsi demi melawan hewan iblis menggunakan tembok barunya. Mendengar laporan itu, para petinggi di sana malah tertawa meremehkan. Mereka menganggap Roland cuma anak kecil kurang kerjaan yang menumpuk batu jelek dan lumpur basah yang pasti bakal langsung roboh. Duke Ryan sendiri mengira kalau Roland cuma sedang menggertak dan Peluo udah berhasil ditipu. Buat sang Duke, situasi ini justru membawa keuntungan besar. Kalau temboknya hancur, Roland pasti bakal lari menunduk minta tolong ke benteng. Sebaliknya, kalau Roland sampai mati dimakan iblis, masalah mereka justru otomatis beres. Saat ditanya soal wujud asli temboknya, Peluo dengan jujur menjelaskan kalau dia memang melihat langsung ada proyek pembangunan tembok di tepi hutan kabut yang prosesnya sangat cepat. Hanya saja skalanya masih kecil dan dia sangat yakin kalau tembok itu bakal mudah tertembus kalau diserang kawanan hewan iblis. Sementara di tempat Roland, tepat di tengah guyuran hujan deras, sang pangeran mengumpulkan seluruh warga kota Biancui di alun-alun buat memberikan sebuah pengumuman darurat. Dia memaparkan kalau utusan benteng Changge baru aja datang untuk menagih jatah biji besi. Lantaran tambang utara longsor bulan lalu, Roland mengaku gak bisa memenuhi kuota tersebut dan sempat meminta kompensasi makanan buat musim dingin. Sayangnya, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh pihak benteng. Roland kemudian mengingatkan warganya soal tragedi kelaparan mengerikan saat bulan iblis 2 tahun yang lalu. Apalagi, ahli nujum kerajaan udah meramal kalau musim dingin tahun ini bakal berlangsung lebih dari 4 bulan. Yang artinya, ancaman kematian bakal semakin parah. Adegan pun berpindah sejenak ke ruang rapat benteng Changge. Peluo berpendapat kalau Roland sengaja bangun tembok kota itu cuma sebagai taktik buat memaksa benteng memakai mata uang Biancui. Tentu saja Duke Ryan gak terima kalau wilayahnya diatur-atur seperti itu. Dia menegaskan dengan keras kalau siapapun yang berani membangkang di wilayah kekuasaannya wajib dihukum berat. Gak peduli meskipun statusnya adalah seorang pangeran sekalipun. Kembali lagi ke alun-alun kota. Roland mulai menunjukkan tumpukan logistik seperti roti, keju, dan daging kering yang sukses dia beli dari kota Liu Ye. Dia menjamin kalau semua stok itu bakal cukup buat bikin seluruh warga kenyang selama musim dingin berlangsung. Karena tindakan benteng Changge yang udah lepas tangan, Roland memutuskan kalau warganya gak bakal mengungsi dan memilih untuk bertahan di Biancui. Dia berusaha meyakinkan rakyatnya kalau hewan iblis itu cuma binatang biasa yang gak bakal bisa memanjat tembok batu yang lagi mereka bangun sekarang. Sebagai langkah antisipasi, Roland langsung membuka rekrutmen pasukan milisi dengan tawaran gaji 25 serigala perak per bulan, plus santunan 5 naga emas buat keluarga kalau ada prajurit yang gugur. Pidato berapi-api ini sukses besar bikin seluruh warga bersorak sambil mengangkat tangan tanda siap bertempur. Setelah urusan di luar selesai, di dalam ruangan yang hangat dekat perapian, Roland pun menyimpulkan kalau udara itu terdiri dari berbagai macam gas. Ada yang sifatnya bisa terbakar dan ada juga yang enggak. Kesatria Carter yang penasaran sempat bertanya apa fungsi dari eksperimen unik ini. Roland dengan santai menjawab kalau pengetahuan ini nantinya bisa dipakai buat bikin api yang lebih besar atau sebaliknya, yaitu memadamkan api dengan lebih cepat. Begitu kelasan itu selesai, Carter datang membawakan air hangat sekaligus melaporkan kalau pesanan bubuk salju sama kristal es dari kota Liu Ye udah berhasil diamankan. Carter sempat merasa bingung, buat apa pangeran memesan barang sebanyak itu padahal lagi gak ada perayaan apa-apa. Mendengar kebingungan itu, Roland cuma tersenyum tipis dan beralasan kalau barang-barang itu bakal dipakai buat eksperimen selanjutnya. Malam harinya, Roland kebetulan lagi sendirian di kamarnya sambil menikmati segelas anggur.
Saat dia sedang berdiri memandangi pemandangan ke arah jendela, tiba-tiba ada satu sosok misterius berjubah yang muncul dari belakangnya dan langsung menempelkan belati tajam ke leher Roland sambil mengancam supaya sang pangeran gak bergerak sedikit pun. Namun, sosok itu bilang kalau dia sama sekali gak ada niat buat melukai sang pangeran, sembari menunjukkan lambang gunung suci di jubahnya. Melihat lambang itu, Roland langsung paham siapa tamunya. Cewek itu kemudian membuka kerudungnya, menampilkan wajah cantik dengan rambut pirang dan sepasang mata merah yang tajam. Ternyata, dia adalah seorang penyihir bernama Ye Ying. Dia sengaja datang buat ngucapin terima kasih secara langsung karena Roland gak jadi mengeksekusi dua penyihir bernama Ana dan Nanawa. Bahkan, Ye Ying mengaku kalau dia udah mengintai Roland dari seminggu yang lalu. Roland cukup kaget pas tahu kalau selama ini dia diintai, tapi bukannya panik, dengan santai dia malah menyuruh Ye Ying buat duduk di kasurnya. Melihat reaksi tersebut, Ye Ying jadi heran karena Roland sama sekali gak kelihatan takut sama sosok penyihir. Matanya justru cuma menunjukkan rasa penasaran yang besar. Ye Ying lantas menjelaskan alasan utamanya berani muncul, yaitu buat ngasih peringatan kalau kepala pelayan Roland baru aja masukin racun mematikan ke dalam anggur tidurnya. Karena merasa utang nyawanya udah terbayar impas lewat info ini, Ye Ying pun bersiap beranjak pergi. Tapi sebelum pergi, Ye Ying bilang kalau dia mau bawa Ana dan Nanawa ke Serikat Penyihir, sebuah tempat di mana mereka gak bakal ditindas lagi. Mendengar hal itu, Roland langsung menolak keras. Dia merasa udah memberikan kontrak kerja dan perlakuan yang sangat setara di istananya. Ye Ying balas dengan sinis kalau Roland gak bakal bisa memberikan mereka gunung suci, satu-satunya tempat buat para penyihir mendapatkan kedamaian abadi. Meski begitu, Roland tetap kekeh gak mau melepas mereka. Mengingat 2 bulan lagi bakal tiba masa bulan iblis. Di masa itu, luar kota bakal dipenuhi badai salju dan serangan hewan buas yang mematikan. Bukannya menyerah, Roland malah nekat menawarkan agar seluruh anggota Serikat Penyihir pindah dan tinggal di kotanya aja. Tentu aja Ye Ying shock berat dengar ide gila itu karena pihak gereja pasti bakal langsung buru mereka kalau sampai ketahuan. Tapi Roland tetap bersikeras karena kehadiran para penyihir itu sangat penting buat rencana besarnya. Di titik inilah, Ye Ying akhirnya mengungkapkan satu fakta yang sangat krusial, yang mana nyawa Ana saat ini lagi terancam bahaya. Visual video kemudian berubah menampilkan siluet bercahaya yang terlihat sangat menderita. Ye Ying mulai menjelaskan soal fase kedewasaan seorang penyihir. Singkatnya, buat perempuan yang bangkit jadi penyihir sebelum umur 18 tahun, tiap peringatan hari kebangkitannya, mereka bakal disisa oleh rasa sakit yang luar biasa. Darah dan organ dalam mereka bakal menyembur keluar dari lubang tubuh dan berubah jadi kabut hitam. Sampai akhirnya, cuma menyisakan lapisan kulit yang hangus terbakar. Sayangnya, Ana sebentar lagi bakal masuk ke fase kedewasaan yang mengerikan itu, dan cuma Serikat Penyihir yang tahu cara untuk meningkatkan persentase keselamatannya. Mendengar kenyataan ngeri itu, Roland yang bisa menutup mata dan akhirnya memilih untuk mengalah. Dia dengan berat hati mengizinkan Ye Ying untuk membawa Ana pergi demi keselamatannya sendiri. Ye Ying pun berterima kasih atas pengertian sang pangeran. Setelah Ye Ying pergi, Roland mengambil gelas anggur beracunnya tadi, melemparkannya ke dalam perapian, lalu berjalan melewati lorong batu yang gelap. Setibanya di tujuan, dia mengetuk pintu kamar Ana dan bilang kalau ada hal penting yang mau diomongin. Di dalam ruangan itu, Ana yang udah dengar semua penjelasannya langsung mengucapkan terima kasih ke Ye Ying karena udah datang jauh-jauh buat menyelamatkannya. Tapi, keputusannya udah bulat, dia sama sekali gak mau pergi. Ana gak peduli seberapa mengerikan siksaan iblis yang bakal datang. Dia yakin bisa mengalahkannya karena dia cuma mau terus berada di sisi Roland. Melihat tekad yang begitu kuat terpancar dari mata Ana, Ye Ying akhirnya menutup matanya dan memutuskan buat menetap sementara di kastil itu. Ye Ying menawarkan diri buat membantu Ana melewati hari kedewasaannya nanti, atau mengurus pemakamannya kalau sampai hal buruk terjadi. Ana membalas dengan tatapan tajam, sangat yakin kalau dia bakal bertahan hidup. Setelah obrolan berat itu selesai, Roland pamit balik ke kamarnya duluan buat istirahat. Pagi harinya, Ana membuka tirai kamar dan membangunkan Roland. Dalam setelah itu, Carter masuk membawa kabar yang mengejutkan, yang mana TR, si kepala pelayan, tewas mengenaskan jatuh dari balkon kamarnya. Kondisinya bersih tanpa ada tanda-tanda perkelahian, jadi kelihatannya itu murni karena kecelakaan. Roland lantas menyuruh Carter untuk mengurus pemakamannya dan memintanya menunggu di ruang kerja. Begitu Carter pergi, Roland langsung nyamperin Ye Ying yang lagi santai makan di kamarnya dan menginterogasi apa dia pelakunya. Ye Ying kemudian menjelaskan kalau TR sebenarnya udah menyimpan racun di giginya dan langsung bunuh diri pas melihat sosok Ye Ying. Makanya, Ye Ying terpaksa bikin skenario kecelakaan buat menutupi jejak tersebut.
Dari surat yang ditemukan di sana, ternyata adik Tier lagi disandra sama saudara kandung Roland buat memaksa terjadinya pembunuhan itu. Roland cuma bisa tersenyum kecut mendengar betapa liciknya kelakuan keluarganya sendiri. Beralih ke ruang rapat, Roland berkumpul bareng Carter dan Barov. Barov melaporkan kalau sisa uang kas kota dari hasil jual biji tambang cuma tinggal 10 keping naga emas saja. Yang mana itu tuh pas-pasan banget buat sekedar melewati musim dingin. Alhasil biaya buat membentuk pasukan milisi terpaksa harus ditalangi dari kantong pribadinya Roland. Carter menambahkan kalau kuota rekrutmen 100 orang memang udah penuh, tapi dia merasa sangat pesimis. Soalnya yang daftar itu cuma kumpulan petani dan buruh kasar yang bahkan gak tahu cara memegang pedang dengan benar. Carter pun mengusulkan buat minta bantuan kesatria dari Demang Baulisi. Roland setuju dengan ide itu dan menyuruh Carter untuk mengatur jadwal kunjungannya besok. Pas Carter pamit keluar, Barov sama Roland lanjut main catur bareng. Barov sebenarnya ragu kalau Baulisi mau ngebantu, dan Roland pun menyetujui keraguan itu. Pangeran yakin 90% kalau permintaan mereka bakal ditolak, dan dia mengutus Carter cuma buat menghargai loyalitas kesatrianya itu aja. Barov sempat ngingetin pakai analogi permainan catur. Kalau tanpa pasukannya kuat, Roland pasti bakal kalah telak di medan perang. Tapi dengan santai, Roland maju selangkah memindahkan bidak pionnya. Dia yakin banget kalau rakyat biasa yang berjuang mati-matian adalah kunci utama kemenangan. Saat Barov nanya soal senjata apa yang bakal dipakai, visual layar langsung menampilkan sebuah rancangan senapan laras panjang. Pindah ke tempat pandai besi, Roland mulai mengajari Anna cara mengelas celah pipa besi pakai sihirnya. Roland minta Anna untuk mengecilkan titik apinya dan menahan suhu panasnya tepat di ujung jari. Anna terlihat fokus banget, mengikuti garis celah itu dengan teliti dan sukses menyatukan besinya dengan sangat sempurna. Saking capeknya menguras tenaga sihir, Anna sampai lemes dan langsung disandarkan ke dada Roland. Pangeran menatap pipa besi itu dan bergumam kalau benda ini bakal membuka gerbang menuju era yang baru. Malam harinya, Ying terlihat menunggu Roland di kamarnya. Dia memutuskan buat menatap sementara demi melindungi Roland sama Anna. Sebagai hadiah karena udah diizinin tinggal, Ying terang-terangan mengaku kalau dia udah mengambil cetak biru senapan dari ruang kerja Roland buat dikasih ke penyihir api lain di serikatnya. Roland cuma bisa biarin kelakuan usil itu aja karena Ying sadar kalau Anna benar-benar percaya banget sama sosok Roland ini. Besoknya, Roland sama Carter naik kuda mendatangi kediaman super mewah milik Demang Baulisi. Sesamanya di ruang tamu, Baulisi yang bertubuh gendut dan penuh perhiasan itu menyambut mereka. Roland langsung to the point meminta bantuan pasukan kesatria buat melindungi kota. Sesuai dugaan sebelumnya, Baulisi menolak dengan sangat halus pakai alasan kalau para kesatrianya lagi kecapean habis berburu. Ditambah lagi ngelawan dewan iblis itu dianggap terlalu berbahaya. Sebagai gantinya, Baulisi mengeluarkan sebuah kotak kayu yang katanya berisi dana militer hasil patungan para bangsawan buat ngedukung perjuangan Roland. Namun pas dibuka, isinya ternyata cuma 1 keping koin naga emas. Carter langsung naik pitam melihat penghinaan terang-terangan itu. Tapi sebaliknya, Roland dengan sangat tenang menerima koinnya dan langsung balik kanan pergi dari sana. Di perjalanan pulang, Carter merasa sangat bersalah dan minta maaf karena udah bikin Roland dipermalukan seperti tadi. Roland cuma menyuruh Carter buat santai aja. Karena kejadian ini justru membuktikan fakta kalau memang gak bisa mengandalkan para bangsawan. Pas Carter kebingungan mikirin gimana caranya melihat orang awam tanpa bantuan dari kesatria ahli, Roland menatap lurus ke arah pemandangan lembah di depannya dan bilang dengan penuh keyakinan kalau dia punya caranya sendiri. Scene lalu berganti pembangunan tembok raksasa. Di sana seorang cowok bernama Vanna terlihat bergabung sama teman-temannya. Vanna dengan polosnya mengaku kalau dia datang ke sini cuma buat cari duit 10 serigala perak sebulan plus jatah makan gratis. Murni buat modal nikah sama cewek pujaannya yang bernama Swelly. Gak lama berselang, Pangeran Roland datang menyambangi mereka bareng Carter. Roland langsung memberikan pengumuman tegas kalau mereka semua sekarang resmi jadi pasukan milisi kota Biancuy. Mereka bakal dilatih keras selama 1,5 bulan ke depan. Tapi sebagai iming-iming awal, Roland menjanjikan tambahan 1 butir telur lezat buat makan siang karena mereka berhasil lolos latihan hari ini. Sebagai pemimpin latihan, Roland menunjuk Tiefu, seorang pemburu tangguh dari bangsa pasir, buat jadi kapten mereka. Sang pangeran juga berjanji bakal ngasih jabatan buat siapa aja yang berprestasi tanpa memandang kasta. Latihan pertama pun dimulai. Tiefu menyuruh semua orang berdiri tegak dengan sikap militer selama 1,5 jam penuh tanpa boleh gerak sedikit pun. Dada harus dibusungkan, kepala diangkat, dan perut ditarik. Meski kelihatannya cuma berdiri, keringat mereka sampai bercucuran demi menahan pegal.
Begitu waktu habis, mereka langsung tumbang ke rumput saking capeknya. Tapi di sisi lain, mereka tetap girang karena sukses mengamankan jatah telur pertama mereka. Pas lagi istirahat, beberapa orang sempat ragu apakah sang pangeran beneran bakal nepatin janjinya. Mereka sekaligus merasa heran kenapa orang asing dari bangsa pasir malah yang diangkat jadi kapten. Gak lama, Carter datang bawa pesan penting dari Roland. Janji telur pertama emang ditepati, tapi sebagai gantinya, Carter memberikan tantangan ronde kedua. Yang mana mereka harus berdiri tegak lagi selama 1 jam penuh. Bedanya, kali ini pakai sistem gugur massal. Kalau sampai ada satu orang aja yang menyerah, maka seluruh pasukan dianggap gagal dan gak dapat telur kedua. Mendengar syarat berat itu, Pana langsung menarik napas panjang, nekat menahan posisi demi sebutir telur tambahan. Sementara itu di pos pantau, Carter melayangkan protes keras ke Roland. Dia merasa kalau melatih rakyat jelata buat sekedar berdiri itu gak ada gunanya sama sekali buat melawan hewan iblis. Menurutnya, mending mereka langsung diajarin main pedang aja. Mendengar protes itu, Roland balas dengan pertanyaan menohok. Apa Carter bisa mengubah warga biasa itu jadi kesatria cuman dalam waktu 2 bulan? Carter pun nyerah dan mengaku butuh minimal 5 tahun. Makanya Roland pakai cara yang beda karena dia tahu persis target realistis apa yang bisa dicapai dalam waktu super singkat. Gak cuman itu, pas Carter mengecek jadwal latihan selanjutnya, dia kaget setengah mati saat melihat ada materi baca tulis. Roland dengan santai menjelaskan kalau pasukan yang kuat di medan perang itu wajib berpendidikan supaya bisa merespon perintah dengan cepat dan tepat. Waktu makan siang pun akhirnya tiba. Pasukan antri dengan rapi buat mengambil jatah makanan yang terhitung mewah banget buat ukuran milisi dadakan. Menu mereka berisi roti, daging ikan salmon panggang, sup hijau, dan pastinya telur rebus idaman mereka. Bahkan ada satu cowok yang sampai menangis terharu pas memegang telurnya. Pana dan teman-temannya makan dengan sangat lahap dan mereka sepakat kalau disuruh berdiri berjam-jam lagi pun gak masalah asalkan tiap hari bisa makan seenak ini. Setelah istirahat, Carter memberikan instruksi latihan sore ke Tiefu. Mulai siang sampai matahari terbenam, seluruh pasukan wajib lari mengelilingi kota Biancui sebanyak 3 putaran. Aturannya tetap sama, anggota harus sampai di garis akhir. Namun mereka diizinkan buat saling papah atau gedong temennya. Hadiahnya adalah telur ketiga buat makan malam kalau semuanya berhasil menyelesaikan misi sebelum senja tiba. Menjelang matahari terbenam, pasukan juga bisa napas berlari di jalanan tanah. Beberapa orang terpaksa harus digendong temennya biar gak ketinggalan rombongan. Karena yang udah benar-benar mencapai batas fisiknya akhirnya ambruk ke tanah. Dia sampai menangis sambil meremas tanah, berusaha sekuat tenaga buat merangkak bangun demi telur ketiga. Teman-temannya terus meneriakkan namanya dari kejauhan, tapi tubuh Vanna tetap terkapar karena kehabisan tenaga. Pas matahari terbenam, pasukan milisi udah pada tepar bergelimpangan di rumput. Carter bertanya ke Tiefu, apakah semuanya berhasil nyelesain lari 3 putaran tersebut. Dari laporan yang masuk, ternyata masih kurang 3 orang lagi. Gak lama kemudian, sisa pasukan akhirnya muncul dari kejauhan sambil saling papa. Vanna yang udah kehabisan tenaga kelihatan digendong sama 2 temennya. Sorak-sorai kemenangan langsung pecah pas mereka berhasil melewati garis akhir. Carter pun berdiri dan mengumumkan kalau seluruh pasukan resmi lulus latihan hari ini. Malamnya mereka merayakan kemenangan dengan makan dan minum di depan api unggun. Di tengah perayaan itu, Tiefu ngobrol santai sama Carter, memberitahu kalau Roland sebenarnya masih menyiapkan satu sesi latihan lagi malam itu, yaitu latihan kumpul darurat. Beralih ke dalam kastil, Roland yang baru aja balik kerja langsung disambut sama Yeying. Cewek itu dengan inisiatif menawarkan diri buat menghabiskan sisa daging panggang milik Roland. Roland sempat menyindir halus soal sopan santun di depan seorang pangeran, tapi si cewek itu malah balasnya dengan menunduk hormat sambil tersenyum. Dia rupanya sadar kalau Roland emang sengaja menyiapkan porsi makan malam itu buat 2 orang. Sambil memperhatikan Roland yang lagi sibuk menggambar cetak biru, cewek itu bertanya kenapa Roland rela mengeluarkan duit pribadinya buat milisi dan repot-repot ngajarin mereka baca tulis. Roland pun menjelaskan kalau pendidikan itu bakal ngasih mereka alasan kuat untuk bertempur. Waktu ditanya apa serikat penyihir bertempur cuma demi mengisi perut, Roland membenarkan hal itu untuk saat ini. Karena sekadar berjuang buat bertahan hidup bareng aja rasanya udah sangat melelahkan. Adegan lalu menunjukkan Roland yang sedang merakit dan mengecek laras besi hasil rancangannya. Besoknya di area hutan, Roland memamerkan senjata barunya ke Carter dan Tiefu, yaitu sebuah senapan. Carter yang penasaran bertanya apakah fungsi senjata itu mirip dengan busur silang. Roland pun menjelaskan kalau senapan ini emang lebih lambat buat diisi ulang, tapi dari segi jarak dan daya hancurnya dijamin menang telak. Roland lantas menunjukkan bubuk mesiu yang merupakan versi jauh lebih kuat dari bubuk saliu yang dicampur kristal es.
Roland mulai ngasih aba-aba cara pakainya, yaitu robek bungkusan peluru pakai gigi, tuang sedikit mesiu ke bagian pemicu, masukin sisa mesiu dan peluru ke dalam laras, lalu padatkan semuanya pakai tongkat. Carter yang mencoba mengikuti instruksi tersebut mulai membidik zirah besi di depannya, lalu menarik pelatuknya. Tembakan meledak keras, mengeluarkan asap tebal, dan ajaibnya, zirah baja itu langsung bolong tertembus ke belakang. Carter benar-benar shock berat melihat daya hancur senjata baru itu. Roland memberitahu kalau saat ini baru ada 2 pucuk senapan yang jadi, tapi para pandai besi lagi ngebut produksi biar bisa nambah 2 lagi sebelum bulan iblis tiba. Roland lalu menyerahkan senapan itu ke Carter dan Tiefu. Dia menegaskan, sehebat apapun sebuah senjata, itu ujung-ujungnya cuma alat biasa. Kekuatan tempur yang asli sebenarnya ada di kepercayaan dan kesetiaan dari pemakainya. Dia lantas memerintahkan mereka berdua buat memakai senapan itu demi melindungi kota Biancoy dan seluruh rakyatnya. Di sisi lain, di sebuah halaman mewah, Baulisi dan Duke Ryan lagi asik latihan panahan. Sambil dilayani para pelayan minum, mereka dengan sombongnya menertawakan langkah Roland belakangan ini. Mereka tahu banget kalau Roland lagi manfaatkan bubuk alkimia buat ngebangun tembok, memborong gandum buat musim dingin, dan ngebentuk pasukan milisi dadakan. Tapi mereka malah meremehkan milisi itu karena menganggap latihannya gak jelas dan cuma dimotivasi pakai iming-iming telur. Duke Ryan yakin banget kalau waktu musim dingin tiba, Roland bakal datang nangis mohon-mohon ke mereka. Polisi pun sepakat dengan hal itu. Meski dia tahu persis kalau tembok kota Roland rapuh dan pasukannya lemah, Duke Ryan menegaskan gak bakal ngasih Roland celah sedikit pun buat memberikan perlawanan. Scene lalu berganti ke pasukan milisi yang terlihat sedang lari sore melintasi jembatan sambil menyerukan yel-yel semangat. Di barisan belakang, seorang cowok berambut mangkok tampak ngobrol santai bareng cowok pirang bernama Brian. Dia benar-benar kagum melihat perkembangan pasukan milisi yang makin hari makin meyakinkan. Melihat antusiasme itu, Brian menyarankan temennya buat ikut gabung milisi karena ilmu berpedangnya sangat bagus. Ditambah lagi, Roland pasti bakal ngasih apresiasi dan mewujudkan mimpinya buat jadi seorang kesatria. Sayangnya, si rambut mangkok menolak tawaran itu karena baginya, dia merasa udah cukup puas dengan posisinya yang sekarang. Karena baginya yang paling penting adalah bisa ngelindungin kota bareng-bareng sama Brian. Setelah obrolan itu, mereka pun lanjut berjalan dan kembali bergabung dengan regu patroli. Malam harinya di sebuah gubuk, seorang kapten berambut panjang mengumpulkan pasukannya, termasuk Brian dan si cowok rambut mangkok. Si kapten tiba-tiba ngasih tawaran menggiurkan buat jadi kesatria. Dia bercerita kalau pamannya yang merupakan orang kepercayaan yaitu Duke Ryan baru aja ngasih dia tugas khusus. Lantaran Duke Ryan lagi murka banget sama Roland, si kapten disuruh ngebakar lumbung gandum milik pangeran supaya pangeran terpaksa balik ke benteng. Sebagai imbalannya, Duke Ryan bahkan mengangkat mereka semua jadi kesatria dan membagikan wilayah kekuasaan. Tentu aja, Brian langsung menolak keras rencana gila itu. Dia mengingatkan kalau masa bulan iblis tahun ini bakal berlangsung panjang sampai 4 bulan. Sehingga ngebakar gandum itu sama aja kayak ngebunuh rakyat pelan-pelan karena kelaparan. Parahnya, sang kapten dan sisa pasukannya sama sekali gak peduli sama nasib warga kota. Saat Brian dan temannya memprotes tindakan itu dan berniat pergi dari sana, tiba-tiba seorang pria bernama Huigo menusuk perut si rambut mangkok dari belakang sampai tewas. Brian kaget bukan main dan langsung ditodong pedang oleh pasukan lainnya. Karena berada di bawah ancaman, Brian akhirnya dipaksa ikut menyusuri saluran air bawah tanah oleh kelompok si kapten. Di tengah jalan, Huigo sempat mendekat dan mengejek Brian dengan sombongnya, pamer kalau dia sekarang juga udah diangkat jadi kapten regu. Tak lama kemudian, mereka manjat keluar dari sebuah sumur tua dan berhasil menyusup masuk ke area Kastil Roland di bawah kegelapan malam. Tanpa ketahuan oleh para penjaga, rombongan penyusup itu mulai mengendap-endap menuju pintu masuk area dapur. Sesamanya di dalam gudang bawah tanah, Brian tiba-tiba menerkam orang yang ada di depannya, mungkin buat memancing perhatian para penjaga kastil. Melihat aksi nekat itu, sang kapten langsung murka dan menyuruh anak buahnya buat menyerang. Tapi, Brian gak tinggal diam gitu aja. Dia dengan sigap merampas 2 pedang dari musuh dan langsung melawan balik. Pertarungan sengit pun pecah di antara tong-tong penyimpanan gandum. Di sini, Brian sukses menebas si Huigo. Lalu dengan penuh amarah, dia melompat sambil berteriak akan membalaskan dendam temannya yang terbunuh tadi. Namun naasnya, saat Brian lagi berada di posisi yang kurang menguntungkan, tapi tiba-tiba ada sosok misterius yang tiba-tiba menyerang dan pedangnya langsung menancap tepat di dadanya. Brian pun jatuh tersungkur ke lantai dalam keadaan bersimbah darah. Ternyata, sosok berjubah tadi adalah pria bernama Duce yang merupakan utusan langsung dari Duke Ryan. Duce dengan sinis mengejek si kapten yang dianggap gak becus cuma buat ngurusin 1 orang aja. Sang kapten yang emosi lantas mencabut belatinya
dan bersiap menghabisi Brian yang udah sekarat tak berdaya di lantai. Tapi belum sempat Kapten mengeksekusi Brian, sebuah suara wanita menginterupsi mereka dari arah belakang. Ternyata ada seorang wanita berjubah hitam misterius yang tahu-tahu udah berdiri menatap tajam ke arah mereka di dalam gudang. Tanpa pikir panjang, Duse langsung melesat maju sambil menebaskan pedangnya ke arah wanita itu. Namun, hal mengejutkan terjadi. Sebuah entitas bayangan mendadak memanjang keluar dari balik jubah si wanita dan langsung memotong putus lengan kanan Duse. Darah pun menyembur deras, membuat Duse langsung jatuh sambil menjerit kesakitan. Dengan sebelah mata yang bersinar merah dan hijau, wanita misterius itu menatap nyalang dan memberikan peringatan keras, menyuruh para penyusup itu menyingkirkan tangan kotor mereka dari tumpukan ikan kering miliknya. Singkat cerita, Brian udah terbangun di ranjang dengan kondisi luka parah. Mengetahui hal itu, Pangeran langsung nyamperin bareng rombongannya dan nyuruh Brian buat gak banyak gerak dulu. Pangeran lantas memuji Brian sebagai pahlawan yang udah berhasil nyelamatin persediaan pangan kota Biancui. Tapi di luar dugaan, Brian malah menangis dan bilang kalau pahlawan aslinya itu adalah temennya yang udah gugur dalam pertarungan. Mendengar itu, Pangeran ngasih tahu kalau pelaku pembakaran yakni Xiongba dan satu kesatria dari benteng Changge udah berhasil ditangkap hidup-hidup dan ngakuin semua kejahatan mereka. Pangeran kemudian berjanji bakal ngasih pemakaman yang layak buat temennya dan nanggung penuh biaya hidup keluarganya. Bukan cuma itu, Pangeran lalu sukses bikin Brian kaget karena dia mutusin buat ngangkat Brian jadi kesatria resmi setelah masa bulan iblis berakhir. Setelah menjenguk Brian, Pangeran terlihat berjalan di lorong bareng Barov dan Carter buat ngebahas insiden ini lebih lanjut. Di salah obrolan, Barov curiga banget kalau aksi pembakaran lumbung itu sebenarnya didalangi oleh Duke Ryan dan benteng Changge. Alasannya, pelakunya adalah Duse yang merupakan kesatria pelindung Duke dan Xiongba yang notabene keponakan Baron Baluisi. Walaupun aturan kerajaan dengan jelas nuntut hukuman mati buat pelaku pembakar lumbung, Barov ngingetin kalau status bangsawan mereka itu biasanya bisa dipakai buat beli surat pengampunan dosa. Oleh karena itu, Pangeran mutusin buat mantap pergerakan musuh dulu. Lalu secara diam-diam dia nyuruh Carter buat bawa penyihir Nanawa buat ngobatin lukanya Brian. Beralih ke ruang tahta. Baron Baluisi datang menghadap Pangeran sambil bawa sebuah peti berisi 50 koin naga emas. Dia buru-buru minta maaf atas kelakuan Xiongba dan berniat menebus dosa keponakannya, sekaligus nyawa kesatria Duse pakai koin emas itu. Waktu Pangeran nanya apa ini semua adalah rencana rahasia Duke Ryan, Baron langsung ngeles dan bilang kalau Duke gak tahu apa-apa soal insiden itu. Berbekal jawaban itu, Pangeran pun mutusin buat nganggep kasus ini murni sebagai tindakan pribadi para pelaku. Tapi bukannya nerima uang tebusan emas tersebut, Pangeran malah dengan tegas menjatuhkan hukuman gantung buat mereka berdua. Tentu aja, Baron kaget bukan main dan langsung protes kalau dosa seorang bangsawan itu bisa diampuni atas nama dewa. Namun, Pangeran dengan tatapan dingin membalas kalau tugasnya cuma mengirim mereka berdua buat nemuin dewa. Kemudian Pangeran memaksa Baron buat hadir jadi saksi di proses eksekusi nanti. Sesamanya di panggung eksekusi depan warga kota, Pangeran berdiri gagah dan ngumumin kejahatan kedua pelaku yang berniat ngebakar stok makanan musim dingin mereka. Dia juga ngasih penghormatan tinggi buat pengorbanan Brian dan temennya yang udah gagalin rencana licik tersebut. Setelah para prajurit selesai ngegantung kedua penjahat itu, Pangeran secara resmi ngangkat Brian dan temennya jadi kesatria. Malam harinya, Pangeran lagi asik menyendiri di balkon dan tiba-tiba didekati sama Ye Ying. Pangeran langsung ngucapin terima kasih karena kekuatan si Ye Ying udah nyelamatin gandum dari kebakaran hebat. Dia lantas cerita kalau Carter sebenarnya sempat nanya soal sosok pendekar misterius, tapi Pangeran milih buat ngerahasiain identitasnya. Pangeran lalu nawarin Ye Ying buat menetap dan jadi pengawal rahasianya dengan gaji fantastis, yaitu 2 koin emas sebulan. Sistem kerjanya yaitu kerja 5 hari seminggu plus jatah cuti berbayar. Mendengar tawaran modern itu, Ye Ying susah dibuat kebingungan sama istilah-istilah asing yang diucapin sama sang pangeran itu. Dalam obrolan santai itu, Ye Ying mulai mempertanyakan keputusan Pangeran yang berani menghukum mati para bangsawan atas nama dewa. Padahal di sisi lain Pangeran sendiri berani ngelanggar kehendak dewa karena udah nyelamatin dia dan Nanawa. Pangeran pun dengan santai ngejawab kalau yang selama ini memburu penyihir itu sebenarnya gereja, bukanlah dewa. Menurut pandangannya, kejahatan itu tetaplah kejahatan, dan hukum dibikin cuman tergantung buat ngeduin siapa. Pangeran ngerasa kalau tindakannya ini udah bener-bener demi kebaikan rakyat. Dan kalau dewa sampai gak paham soal hal itu, berarti sosok tersebut sama sekali bukanlah dewa. Di adegan terakhir, Brian yang kondisinya udah pulih total terlihat datang bawa bunga dan berlutut di depan makam temennya. Dia mulai cerita ke nisan temennya itu kalau impian mereka berdua buat jadi kesatria akhirnya udah terwujud dan Pangeran bakal ngadain upacara penobatan resminya sebentar lagi.
Brian juga ngasih tahu sebuah rahasia ke makam temennya itu. Kalau yang nyelamatin nyawanya di gudang gandum kemarin itu ternyata adalah seorang penyihir. Sebagai penutup, Brian berjanji bakal terus ngebawa semangat juang temennya dan siap ngayunin pedangnya buat ngeliduin kota bareng para penyihir. Cerita berlanjut di sebuah markas militer. Di sana, Duke Ryan tampak marah besar karena keponakannya baru aja dibunuh oleh Roland. Saking emosinya, dia berniat buat langsung mengerahkan pasukan demi meratakan kota Biancui saat itu juga. Namun untungnya, Pei Luo buru-buru mencegah langkah gegabah tersebut. Pei Luo lantas menjelaskan kalau serangan langsung cuma bakal memicu perang besar dengan seluruh kerajaan Huibao. Sebagai gantinya, dia memberikan 3 strategi taktis yang lebih cerdik. Pertama, evakuasi warga dan logistik untuk memutuskan pasokan musuh. Kedua, jaga titik-titik berbatasan dari ancaman pangeran pertama. Dan ketiga, kumpulkan pasukan secara diam-diam buat menyerang setelah masa bulan iblis berakhir. Nantinya, mereka bisa mengajukan kematian Roland dengan menyalakan serangan hewan iblis. Mendengar rencana rapi itu, Duke Ryan pun langsung setuju. Adegan kemudian berpindah ke kota Biancui, di mana Roland lagi asyik mengenalkan penemuan barunya kepada Carter dan penyihir kesayangannya, yaitu Anna. Benda besar dari logam itu dia sebut dengan nama mesin uap nomor 1. Tanpa membuang waktu, Anna langsung menggunakan sihir apinya buat memanaskan tungku mesin tersebut. Begitu uap panas dihasilkan, roda gigi mesin mulai berputar kencang. Carter tentu aja sangat terkejut melihat kekuatan mesin aneh itu. Apalagi setelah diklaim bisa menggantikan tenaga kuda dan bahkan mengalahkan kekuatan 10 ksatria sekaligus. Pangeran lalu memerintahkan para pekerjanya buat memasang rel dan mengikat tali dari mesin uap ke kereta tambang. Mulai saat itu, mesin uap ini resmi digunakan buat mempercepat proses pengangkutan biji tambang. Meski begitu, pangeran tetap memberi peringatan keras agar area tersebut selalu dikosongkan sebelum uap panas mesin dibuang demi keselamatan para pekerja. Di area lain, Anna sedang sibuk menggunakan sihir apinya untuk mengelas logam. Tak lama kemudian, Nanawa datang menghampirinya. Nanawa terlihat cemas dan dengan polosnya bertanya apakah Anna gak ngerasa takut melihat mayat-mayat hewan iblis. Mendengar itu, Anna berusaha menenangkannya dan berkata kalau mereka semua pasti bisa ngelewatin masa sulit ini bareng-bareng. Anna juga mengaku kalau dia sekarang udah menemukan alasan yang kuat buat terus bertahan hidup dan berjuang. Tersentuh oleh kata-kata itu, Nanawa sangat berharap suatu saat nanti dia juga bisa berguna dan ngebantu Anna serta yang mulia pangeran. Tapi tiba-tiba, suasana berubah panik saat Brian berlari masuk membawa kabar darurat. Seorang pekerja tambang dikabarkan terkena luka bakar yang sangat parah di area wajahnya akibat melanggar prosedur keamanan pelepasan uap panas. Mengetahui hal genting itu, pangeran langsung merintahkan agar Nanawa segera dipanggil buat menyembuhkan pekerja tersebut. Barov sempat memperingatkan pangeran kalau tindakan nekat ini cuma bakal membongkar identitas Nanawa sebagai penyihir di depan para pekerja tambang yang notabene gak bisa dipercaya gitu. Tapi pangeran nolak buat mundur, karena dia sama sekali gak mau insiden kecelakaan ini malah bikin rakyat jadi takut pada proyek industrialisasi mesin uapnya. Begitu Nanawa datang ke lokasi kejadian, pangeran menyuruhnya buat fokus sama seperti saat mereka latihan. Nanawa pun meletakkan kedua tangannya di atas tubuh korban, lalu mengeluarkan sihir cahaya ajaib berwarna hijau. Seketika itu juga, luka bakar yang parah tersebut langsung sembuh total tanpa bekas. Apesnya, melihat keajaiban luar biasa tersebut, para pekerja tambang bukannya ngucapin terima kasih, mereka malah ketakutan setengah mati dan meneriaki Nanawa sebagai penyihir jahat yang pakai kekuatan iblis. Melihat ketidakadilan itu, pangeran langsung pasang badan buat membela Nanawa. Dia menegaskan dengan lantang kepada para pekerja kalau semua omongan gereja tentang penyihir itu cuma kebohongan belaka. Pangeran menyatakan kalau para penyihir adalah rekan berharga yang bakal melindungi kota, dan musuh mereka yang sebenarnya justru para bangsawan korup dan pihak gereja. Situasi makin panas saat Brian kembali datang ngasih laporan mengejutkan, yang mana ayah Nanawa yaitu Baron Tigu Payen nekat menerobos masuk ke dalam kastil bersama pasukan bersenjatanya karena dia udah tahu kalau identitas putrinya terbongkar. Setibanya di ruang takhta, Baron langsung menuntut pangeran buat segera mengembalikan putrinya. Carter yang waspada seketika menarik pedangnya dan beradu senjata dengan Baron Payen. Pangeran buru-buru menghentikan pertarungan itu dan bertanya apakah si Baron tega mengorbankan anaknya sendiri kepada pihak gereja. Tanpa diduga, Baron Payen malah berteriak keras menahan emosi. Dia menyatakan kalau dia sama sekali nggak peduli dengan pandangan gereja atau fakta kalau anaknya itu seorang penyihir. Sebagai seorang ayah yang menyayangi anaknya, dia gak bakal membiarkan siapapun menyakiti putri kecilnya itu.
Setelah suasana sedikit tenang, pangeran mengajak Baron Payan ngobrol di sebuah aula. Awalnya, si Baron ngira kalau anaknya dibawa ke kastil gara-gara ketahuan sebagai penyihir dan bakal segera ditangkap. Tapi, dia mulai ngejelasin dengan sabar kalau Nanawa dibawa ke sini cuma buat dilatih sihirnya aja. Pas Nanawa masuk ke ruangan itu bareng Ana, dia masih ketakutan dan nanya apa ayahnya bakal ngejual dia ke gereja. Mendengar pertanyaan polos itu, sang ayah langsung memeluk erat Nanawa dan berjanji dia bakal nyerahin dia ke siapapun itu. Beralih ke meja makan, yang mulai cerita kalau sebenarnya guru Ana lah yang pertama kali nyadar soal kekuatan sihir Nanawa. Ternyata, kekuatan cewek kecil itu adalah spesialisasi penyembuhan. Ayahnya pun baru ngeh dan sadar. Pantesan aja kucing mereka yang dulu habis ketabrak kereta tiba-tiba bisa lari kenceng lagi setelah dipegang sama Nanawa. Yang Mulia lalu minta tolong supaya Nanawa dibolehin tinggal di kota Biancui buat ngobatin orang-orang yang terluka pas ngadepin gempuran hewan di bulan iblis nanti. Sayangnya, sang ayah menolak mentah-mentah permintaan itu dan bersikeras mau ngebawa Nanawa pulang ke benteng Cangge. Namun tiba-tiba, Brian masuk ke bawah 3 penambang yang lagi terluka. Para penambang itu tanpa ragu langsung berlutut dan nangis ngucapin terima kasih ke Nanawa karena udah nyelamatin nyawa mereka pakai kekuatan sihirnya tadi. Mereka akhirnya sadar kalau selama ini udah dibohongi habis-habisan sama gereja. Dan sekarang mereka justru nganggap Nanawa sebagai dewi pelindung mereka. Nanawa kelihatan seneng banget bisa ngebantu mereka. Sementara Ana yang lihat kejadian mengharukan itu sampai ikut menangis terharu. Sore harinya di area halaman kastil, Yang Mulia mencoba mengingatkan sang Baron soal mendiang ayahnya yang dulu sangat heroik berhasil ngalahin hewan iblis raksasa di padang terbuka demi melindungi rakyat. Yang Mulia tahu banget kalau Baron masih mewarisi jiwa kesatria itu yang terlihat jelas dari pedang dan telapak tangannya yang kapalan. Oleh karena itu, dia ngajak Baron buat ikut bertarung bareng di atas tembok kota. Baron awalnya sempat ragu dan masih pengen ngirim Nanawa ke benteng Cangge. Tapi Yang Mulia ngingetin soal bahayanya kalau sampai Nanawa ketahuan sebagai penyihir di benteng sana. Sebaliknya, kalau di kota ini, Nanawa justru bakal disembah dan dianggap malaikat oleh rakyatnya. Yang Mulia juga memberikan janji suci, kalau sampai kota ini jatuh ke tangan musuh, dia bakal mengevakuasi Nanawa lebih dulu. Mendengar jaminan meyakinkan itu, Baron akhirnya luluh. Dia berlutut dan menyatakan bersedia bertarung demi Yang Mulia. Adegan lalu beralih nunjukin montase persiapan tempur yang lagi dilakuin sama semua orang secara besar-besaran. Mulai dari barisan prajurit yang asik latihan pakai tombak panjang, pandai besi yang sibuk nembak pedang, sampai seorang cowok yang lagi teliti bersihin senapan. Terlihat juga beberapa tokoh lain yang sibuk nyiapin strategi pertahanan, serta para warga yang gotong royong ngebangun barikade pertahanan dari kayu. Malam harinya di dalam kamar yang hangat, Ye Ying nawarin kue ikan ke Nanawa. Setelah nyuruh Nanawa cuci tangan, Kak Ying secara mengejutkan malah ngajak Ana buat pergi bareng dia ke pegunungan Juejing, sebuah tempat rahasia di mana para penyihir lain pada kumpul. Lewat pandangan ajaibnya, Kak Ying ini rupanya bisa ngeliat wujud kekuatan sihir Ana yang luar biasa besar dan dia khawatir banget kalau Ana gak bakal selamat ngelewatin musim dingin sendirian di kastil ini. Namun dengan tegas, Ana menolak ajakan pergi itu. Dia mulai cerita tentang masa lalunya yang kelam, di mana hidupnya sangat menderita sampai tega dijual sama ayahnya sendiri seharga 25 koin emas. Dan Yang Mulia lah yang udah berbaik hati ngeluarin dia dari kurungan neraka itu. Saat Ye Ying membujuk kalau mereka harus nyari kebebasan yang sesungguhnya di tempat bernama Gunung Suci, Ana dengan tatapan mantap menjawab kalau dia udah nemuin gunung sucinya sendiri, yaitu tepat di sisi sang pangeran. Bersamaan dengan tekad itu, salju pun mulai turun menutupi bangunan kastil. Dan setelah itu, cerita pun berakhir sampai di sini coy.